hormati pemimpin Puja Bakti dan segenap yang hadir, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada minggu yang bahagia ini kita bersama-sama berkumpul dalam suasana masih pandemi Corona 19. Namun Bapak Ibu mempunyai nyali yang kuat, yang besar, yang untuk berkumpul, untuk berpuja bakti. Di Wihara saya bukan di BDC sekalipun sudah diumumkan untuk boleh para umat datang dan juga protokol kesehatan juga tetap juga. Rupanya mereka nyalinya kecil sekali, mereka belum ada yang datang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nyali yang besar, yang kuat itu akan tetap terpelihara asal kita berkumpul menimbul kebaikan-kebaikan itu sebagai tolak bala bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar di bulan-bulan ini, setidaknya 3 bulan ke depan itu para biku memasuki masa yang disebut dengan masa wasa, ya, masa wasa. Nah, masa wasa ini dimulai itu sehari setelah umat Buddha dan para biku merayakan memperingati datangnya hari raya terbesar kedua, yaitu hari raya Asada, di mana Sang Buddha membabarkan dharma untuk pertama kalinya kepada 5 pertapa. Di saat itu kemudian sehari masuk itu para biku masuk dalam masa wasa. Ada beberapa ciri di saat para biku memasuki masa wasa, ada kriteria. Masa-masa sendiri, ya, wasa sendiri kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih itu musim penghujan. Di saat musim penghujan, kenapa para biku di Indonesia masuki masa-masa kok alamnya tidak hujan? Itu kan di India. Kalau umat tidak mengikuti musim di Indonesia, itu nanti perayaan-perayaan hari raya itu bisa kacau balau, ya, itu nanti kantina tidak pas sesuai dengan kalender internasional Buddhis. Maka sekalipun di Indonesia ini sedang tidak musim hujan, perhitungan kalender Buddhis para biku selagi masa-masa periode-periode tertentu itu tetap kita pakai perhitungan internasional. Di saat musim penghujan, tentunya kenapa Sang Buddha menyarankan atau para biku untuk berdiam diri di satu tempat? Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat ada beberapa tingkat kesulitan yang akan dialami para biku apabila di saat musim hujan itu tetap mengembangkan agama Buddha. Kesulitannya apa? Permasalahannya apa? Ya, yang jelas kalau di saat musim hujan itu pasti pakaiannya itu cepat basah, cepat kotor. Padahal kita tahu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, kalau belum tahu saya kasih tahu. Jubah para biku itu cuma terbatas sekali 3 setel saja. Ya. Nah, kalau misalnya saja mengembara terus hari-hari itu jubahnya kehujanan, kegerimisan terus, dipakai terus, nanti para umat yang mendengarkan ceramah dhamma itu tidak nyaman karena pakaiannya itu sering kehujanan, basah-basah kuyup menimbulkan bau yang tidak sedap, ya. Itu jadi kemudian kita tahu juga biku pakaiannya itu sampai ke bawah, itu kalau kena lumpur, ya, itu juga sangat kotor sekali, sehingga tidak memungkinkan sekali pengembara. Kemudian para biku disarankan oleh Sang Buddha menetap di satu tempat tertentu yang khusus dituju oleh sangga, ya. Ini kita bisa lihat para yang luhur samanera di saat musim penghujan dia mau pindah patah itu harus memakai payung. Ada satu hal, sekalipun musim hujan, ini para biku, para yang lusamana tidak memakai alas kaki alias nyokor, ya.
Ini di saat musim kemarau kalau jalan-jalan nggak masalah. Musim penghujan kita jalan-jalan nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal dan sepatu itu rangung, gatel, kutu, ya itu pasti ya kena kutu air ya. Sampai sekarang biku-biku di luar negeri, khususnya di negara-negara Theravada, itu kalau di saat pindah pantai itu tetap nggak pakai alas kaki. Kalau Mahayana pakai, ya itu. Sampai sekarang nggak pakai, ya itu. Sebetulnya lebih keren kalau nggak pakai, ya. Kenapa? Karena naik kapal, ya. Kapalnya sendiri, maksudnya untuk kapalan. Kan kapalan kan kalau jarang pakai sandal itu kapal. Jadi kena duri yang kecil-kecil, kena kerikil itu sudah tebal. Jadi kalau kita naik kapal ya itu. Jadi ini gambaran Samanera yang mau berpindah patah di saat musim hujan harus melengkapi diri dengan sarana payung. Ya. Berdasarkan iklim di India dibagi menjadi dua wilayah, ya iklim India Utara ya dan iklim India Selatan ya. Di zaman Sang Buddha, ini peta India itu kurang lebih negara, bukan negara, mungkin kerajaan kecil-kecil ya. Itu kurang lebih di zaman Sang Buddha ada 16 kerajaan di situ ya. Ini dilihat dari musim, di masa musim kehidupan Sang Buddha 2500 atau 2560 tahun yang lalu ya, itu ada 3 musim di zaman Sang Buddha itu, lengkap dengan bahasa Palinya ya. Yang pertama musim dingin, dalam Palinya Hemanta. Musim panas ya, Himha Utu. Musim hujan namanya Wasana Utu. Jadi tulisan wasa itu yang sesuai dengan bahasa Pali itu pakai W, Wasana Utu ya. Ini di zaman Sang Buddha. Apakah zaman sekarang di India itu masih tetap 3 musim? Ternyata berubah. Di Indonesia pun juga berubah, di dunia juga berubah karena pemanasan, karena globalisasi, karena banyak pabrik-pabrik, lapisan ozon itu melebar, ternyata mempengaruhi musim-musim. Sekarang ada 5 di India, musim ditambah 2 ya. Musim Desember Februari, di sana musim dingin ya. Kalau di Indonesia Desember itu musim hujan. Kita ada istilah Desember itu gede-gedenya sumber, jadi mata air itu paling banyak di saat Desember. Kemudian Januari itu juga masih musim hujan, hujan sehari-hari Januari itu. Sampai dinginnya itu sampai 0 derajat seperti es ya. Ya seperti es. Berkabut tebal membuat jarak pandang yang pendek. Jadwal kereta dan pesawat sering delay alias terlambat dengan alasan musim dingin. Kalau di Indonesia, kalau kita naik pesawat, delay itu ada bermacam-macam ya, karena memilih pesawat yang murah. Itu suka delay. Kalau pesawat yang mahal dan mudah itu jarang delay tepat waktu. Kalau umat Buddha atau masyarakat di Kalimantan saya pernah tugas ya, delay itu karena kabut ya. Saya pernah berjam-jam di bandara itu nunggu kabut itu Sumel itu pergi ya. Itu ini antara Desember dan Februari. Sekarang di India musim dingin ya. Tentunya ini es tidak laku karena banyak salju ya. Kemudian ini semi, bersemi, bunga-bunga bersemi itu antara nganter dan April, Maret ya, Maret dan April musim semi ya. Ini bunga-bunga dan ini dia besar ini.
Setelah musim semi, kemudian musim panas antara Mei dan Juni, ya. Musim panas, ya. Kalender di Indonesia itu ternyata kurang satu, ya. Apa? Juni, Juli, Jupri. Jupri itu tidak ada, ya. Itu Mei dan Juni musim panas sampai kurang lebih 45 derajat, ya. Ya. Seperti di oven ukuran jumbo, ya. Matahari terbit jam 5 pagi, ya, dan tenggelam jam 19.30. Ya, kita masih tidur, matahari sudah terbit, ya. Mungkin yang terpokok juga lebih awal juga, ya. 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 Sampai yang pohon-pohon pada ranggas, pada gugur di saat musim panas. Ada juga efek dari musim panas, jalan-jalan, ya, di India yang sudah beraspal itu sampai meleleh. Jadi lem aspalnya, ini bahaya kalau untuk lewat, bisa jatuh nempel di situ, ya. Kemudian Juli dan Agustus, nah ini, ya, sekarang, ya, Juli dan Agustus ini musim hujan, ini masih, tapi cuma dua bulan saja, Juni dan Juli musim hujan, tiap hari hujan deras, becek dan jalanan penuh dengan air. Dari gambar ini, dari foto ini kita bisa bayangkan kalau para biku tidak berhenti, tidak beristirahat, tetap berkelana, ya, melewati jalan-jalan yang becek seperti ini. Jubahnya kan padahal kan sampai kasar-kasar, ya, jubahnya itu, ya. Kasar-kasar sampai mulai, ya, kasrak, ya, itu cepat kotor, melewati kena-kena lumpur seperti ini. Kemudian para biku misalnya harus nyebrang di sungai, sungainya sedang banjir. Jadi alasan para biku harus berhenti menetap satu tempat tertentu, salah satunya alasan keselamatan dari para biku, ya, yang berkelana maka berhenti untuk sementara waktu, ya. Sampai anak kecil saja mau digendong, masa biku mau gendong-gendongan dengan seperti itu, terus bisa berubah. Ya, itu. Kemudian September dan November, ya, musim gugur, ya, sampai ranggas, ya, pohon-pohon daun-daunnya itu menggugurkan diri untuk mempertahankan diri agar tetap hidup. Kenapa harus menggugurkan diri? Daun-daunnya itu seperti di Indonesia pohon jati itu bisa musim kemarau itu menggugurkan diri, itu bukan mati, sengaja menggugurkan diri, ya. Bukan karena selingkuh, bukan, ya. Ya. Itu, ya. Untuk mempertahankan diri tetap hidup, mengurangi penguapan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanam, ya, biar kemungkinan hidup itu besar, pohon daunnya itu dipotong separuh-paruh saja. Bisa nanam cengkeh, dipotong separuh-separuh saja, ya, itu cepat hidup, peluang untuk hidup lebih besar. Terus seperti daun pisang, mau nanam pisang, itu jangan secara utuh, dipotong-potong, sekali satu saja, itu pasti hidup, mengurangi penguapan. Ini sambil ilmu pertanian kita keluarkan juga, ya. Karena saya dulu itu juga kuliahnya, sekolahnya di pertanian. Dalam Tripitaka dikatakan bahwa jika tidak terdapat para pengikut berumah tangga yang menjalankan dharma, maka kehidupan suci tidak akan sempurna. Ada kaitannya para biku yang berwasa dengan para umat. Karena biku yang berhasil berwasa itu juga sepenuhnya bisa dikatakan 100% juga tergantung dukungan dari umat, ya. Ini umat BDC yang saya ambil, umat BDC karena saya tugas di sana, ya. Itu ada ungkapan di agama lain itu seorang gembala itu harus mengenal dombanya, ya. Seorang gembala harus mengenal dombanya, ada yang sakit, ada yang gemuk, ada yang kurus, itu harus kita kenal. Saya juga kenal nama-nama ini, masing-masing kenal.
ada Tuti, ada Nini, ada Nunu. Ya. Ini dalam rumah tangga maupun wihara, aku menguji praktek yang benar dan apakah mereka berumah tangga atau biksu dan biksuni. Jika melaksanakan dalam cara yang benar, kemudian dikarenakan praktek yang benar itu, mereka akan menjadi pemenang kebenaran, pemenang dharma, dan pemenang jalan. Masing-masing harus tahu posisinya, kedudukan masing-masing. Ada kewajiban biku, kewajiban umat. Kalau dijalankan, jadi pemenang kebenaran. Di saat para biku berpuasa pun juga harus jalan praktek dharma, didukung oleh umat yang menjalankan kebenaran. Kita sambung Bapak Ibu tentang puasa. Ya, ada beberapa hal tentang puasa. Ya. Kenapa Sang Buddha menetapkan masa puasa ini bagi para biku? Seperti yang sudah saya jelaskan, ini pada musim penghujan jalan-jalan menjadi becek dan tidak nyaman dilalui. Banyak tanah berlubang yang tergenang oleh air. Ya. Kalau di kota sebetulnya tidak masalah, karena sekarang jalan-jalan hampir semua sudah aspalan. Tapi bagi para biku, para yang luhur itu yang membina di desa-desa, di saat musim penghujan itu bermasalah, ya, karena jalan-jalan itu tidak semuanya itu sudah aspalan. Banyak jalan yang seperti ini, makadam seperti ini belum beraspal, ya. Kalau dilalui para biku tentunya juga akan menimbulkan masalah, becek-becek, cepat kotor, ya, kakinya, ya. Lebih-lebih kalau di daerah-daerah tertentu saya pernah alami juga, di saat musim hujan keliling juga di daerah Lombok, saya pernah juga jatuh dari sepeda motor gara-gara jalannya licin, ya. Karena tingkat kesulitan yang tinggi itulah Sang Buddha akhirnya menetapkan bagi para biku untuk menetap di satu tempat di saat musim penghujan. Periode 3 bulan. Masa puasa itu kurang lebih 3 bulan. Inilah yang disebut dengan masa puasa 3 bulan itu. Ya, ini para biku melewati jalan yang bekas hujan, ya, namun tidak tergenang, kalau tetap becek. Ini mau keliling terpindah patah. Ya. Nah, istilah biku, ya, istilah biku. Kalau bahasa India sana itu artinya pengemis. Istilah biku sendiri. Jadi orang lain mengiranya bahwa patah keliling ke rumah-rumahku itu pengemis. Nah, jadi bahasa biku itu, ya. Bagi umat Buddha jangan pernah mengatakan biku itu pengemis. Ini mereka saja yang tidak tahu. Bagi para biku, kita bukan pengemis kalau keliling-keliling itu, ya, menerima hasil persembahan umat. Yang dikasihkan biku dan yang dikasihkan kalau ada pengemis itu beda. Pasti dari enaknya, dari jumlah, dari rasanya, pasti beda yang dikasihkan pengemis dengan seorang biku. Lebih enak kalau dikasihkan seorang biku, karena dipersembahkan pasti sesuatu yang lebih enak. Bisa sama yang seperti yang dimakan, bisa lebih tinggi dari apa yang dimakan. Kalau kita ngasih pengemis, biasanya lebih rendah dari yang kita makan. Ini Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping alasan yang saya sebutkan di atas, masa puasa ini ditetapkan oleh Sang Buddha karena Sang Buddha mendengar keluhan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat yang tidak sedikit di saat musim penghujan sebelum ditetapkan. Para biku ketika membina di daerah-daerah di pedesaan itu melewati jalan pintas biar cepat sampai, melewati ladang-ladang penduduk. Pada ladang-ladang penduduk pada waktu itu sedang ada bibit-bibit tanaman yang sedang ditanam, yang tidak secara sengaja terinjak oleh kaki biku. Ya. Seorang biku tidak boleh mempunyai kebencian kepada penduduk sini.
wah keluarga ini, ladang ini milik orang yang tidak pernah berdangan pada saya, tak indah saja, tidak pernah berpikir seperti itu, ya. Secara tidak sengaja terinjak, ya, kan bisa juga kalau karena jalannya terburu-buru, ya, itu terpaksa menginjak-injak atau terinjak-injak bibit-bibit tanaman ini, ya. Ya, ini contohnya di India. Kapan dimulainya masa-masa? Saya katakan di depan tadi, yang awal dimulai sehari setelah purnama di bulan Asalgi, ya, ini sekarang dikenal hari Asada. Yang kedua sebulan setelah purnama di bulan Asalgi, itulah periode untuk memulai musim hujan. Ini versi Theravada. Kalau versi Mahayana itu lebih dulu, karena nanti bulan Agustus, nanti September, ya, Agustus September masuk Ulambana, itulah kantinanya para biku, dia puasanya lebih dulu biasanya. Setelah para biku membacakan Patimokkha, ini peraturan-peraturan bagi para biku, ya, di saat hari atau perayaan Asada. Peraturan biku ada berapa? Ada 227 peraturan. Kalau biku ini lebih banyak lagi, 311 peraturan. Samanera ada 75 peraturan. Namun sebetulnya itu lebih banyak daripada itu, ya, lebih banyak daripada itu. Tapi kenapa pada biku yang kuat? Ya, seberat apapun kalau sering dilakukan itu sudah alami saja, tidak menimbulkan satu beban masalah. Itu tidak boleh pegang uang, tidak masalah. Tapi ya pegang ATM. Tidak masalah. Ya. Mereka mengambil tekad untuk berdiam selama masa-masa, mengambil tekad, saya selama 3 bulan tidak akan pergi-pergi, ya. Para biku tidak ditekan bepergian dalam waktu 1 malam selama 3 bulan, tidak boleh menginap. Kalau pergi harus PP balik. Kalau menginap, sambil menginap itu batal puasanya. Apa yang dilakukan selama berdiam diri? Selama 3 bulan, para biku lebih mengintensifkan diri untuk belajar dharma, untuk bermeditasi. Mungkin ilustrasinya itu saya umpamakan HP. HP-nya di saat puasa itu dicas. Kenapa perlu dicas? Sering dipakai HP-nya, tidak pernah diisi lagi, pasti tidak bisa dipakai lagi. Makanya perlu dicas. Casnya para biku bukan dilistrikin, ya. Tapi diisi dengan pengetahuan agama yang baru. Maka kumpul dengan biku-biku yang senior, yang terpelajar, agar ceramahnya tidak membosankan, ya. Biku yang jarang membaca, jarang kumpul, ya, jarang ngecas, ya, itu ceramahnya membosankan. Yang dikuasai, yang diketahui, yang itu saja. Umatnya mau protes juga tidak berani, ya. Karena itu sudah diceramahkan, sudah pernah keluar, tidak ada yang berani. Maka seorang itu harus kreatif, diberi waktu di saat masa-masa harus ngecas biar pengetahuannya bertambah. Di samping pengetahuan teori bertambah, kualitas spiritualnya juga bertambah, meningkat. Siapa tahu di saat masa pertama jadi Sotapanna, masa kedua, tahun kedua jadi Sakadagami, anak kami syukur bisa jadi arahat. Tapi kalau umat, ya, masih pakai umat ini jadi arahat, usianya cuma 7 hari meninggal, ya, takut. Bapak Ibu meditasi, ya, bisa mencapai arahat, ya, cuma 7 hari saja usianya, langsung meninggal, ya. Takut kan? Wah, kalau gitu nggak usah rajin-rajin meditasi, yang cepat mati malah. Ada satu jalan agak tetap
hidup terus menjadi biku hari itu juga. Kalau nggak jadi biku, contohnya Raja Sudodana meninggal dan waktu 7 hari setelah mencapai arahat. Namun demikian Bapak Ibu, kita Sultamana saja belum ya, itu. Jadi selama 3 bulan ya dalam sehari itu tidak boleh pergi. Apa aktivitas selama para biku di dalam berpuasa ini? Ada beberapa ketentuan. Sekalipun ini ketentuan itu para biku, umat juga harus tahu. Karena yang membantu mengadakan sarana-sarana para biku ini adalah umat. Ya, biku kan tidak ada penghasilan, tidak bisa beli kayu sendiri, beli semen sendiri untuk bikin pondok, kan tetap umat. Ya, maka harus tahu juga di saat masa puasa. Ya, oh bikunya mau masak puasa, saya berdana kelambu, ya. Karena di saat musim hujan biasanya banyak nyamuk. Saya berdana payung. Kalau berdana jas nggak usah, jas hujan nggak usah. Tuh. Selama menjalani masa puasa yang pertama, seorang biku harus menetap di tempat yang terlindung. Tempat yang terlindung ini adalah pondok, mempunyai pondok alias kuti. Ya. Ini wajib, ini harus. Ini yang pertama, tolong diingat-ingat, nanti di saat akhir ceramah saya uji, ada kuis. Yang kedua, para biku tidak diperkenankan untuk tinggal di area terbuka. Kenapa? Karena musim hujan. Ya. Di area terbuka pasti basah, ya masuk angin. Kalau pada ditulis angin dilarang masuk, ya masuk angin. Ya. Atau bisa juga kalau sudah terlanjur masuk angin itu untuk mengeluarkan dengan tersiun kan anginnya keluar. Tidak boleh di tempat terbuka karena musim hujan. Ya. Ini tidak boleh di bawah kayu besar. Kenapa? Roboh, ada yang kayu gapuk, rapuk, itu bisa lebih itu yang termeditasi. Nah, coba seperti ini, jika nasib-nasibnya masuk meditasi, ini tahu-tahu ada dahan, ada cabang-cabang yang rapuk, bisa ketika ini bani para biku yang termeditasi ini bukan mencapai arahan, malah mencapai kematian. Ya ini. Kemudian di hari-hari biasa di saat bukan musim hujan, ada beberapa biku itu yang bermeditasi, melakukan perenungan di kuburan. Nah, kuburan di India rupanya zaman dahulu tidak selamanya dikubur atau dikremasi, ada yang ditaruh itu saja. Mungkin kalangan menengah ke bawah, tidak punya biaya atau tidak ada keluarga, ya taruh saja di situ. Ini jadi jujukan para biku itu untuk perenungan. Perenungannya di mana? Ya. Di saat ada mayat seperti ini, perenungannya di mana? Suatu saat nanti saya pun juga akan seperti ini, akan mati juga. Tidak ada sombong karena ganteng, karena cantik. Suatu saat nanti saya juga akan mati. Maka akan menggunakan kisah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya berada di jalan dharma. Berbeda kalau orang yang tidak pernah ingat kematian, itu merusak hidupnya. Foya-foya. Negara yang paling bahagia itu negara Bhutan. Kenapa disebut negara paling bahagia di atas survei? Karena masyarakatnya, ya, masyarakat di Bhutan itu selalu merenungkan kematian. Begitu bermanfaat sekali kehidupan ini. Kalau kita sudah mati, sudah tidak bisa apa, maka menjadi bahagia sekali, melakukan apapun dengan penuh kesabaran. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwa hidup itu akan selamanya. Pasti akan mempengaruhi pola pikir kita di saat bekerja itu lebih rakus. Ya, ini Bapak Ibu bisa mencontoh agar Bapak Ibu hilang dari nafsu-nafsu keserakahan, nafsu indriawi, ya. Ini bisa melakukan perenungan di saat kita datang di kuburan seperti ini.
Ini tidak boleh dilakukan di saat musim hujan. Kenapa? Karena banyak sisa-sisa. Ya. Sisa-sisa daging-daging ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak kuman-kuman di situ. Nah, kalau disedot para biku, ya pasti ada penyakit. Ya. Habis pulang perenungan, bukan pencerahan, malah sakit parah gara-gara kuman-kuman ini di saat musim hujan. Ya. Maka ini tidak boleh dilakukan di saat musim hujan. Para biku melakukan meditasi di pekuburan atau di tempat-tempat tertentu. Ya. Ini para biku itu bukan berarti komunikasi dengan arwah-arwah yang di sini. Ya. Di zaman Sang Buddha itu ada cerita, ada seorang brahmana itu yang mempunyai kemampuan, orang mati ini terlahir di mana, di surga atau di neraka, dengan mengambil gatok kepala ini, dengan diketok saja, diketok atau oh ini terlahir di neraka, karena terus ini oh ini orang yang beling ini terlahir di neraka. Terus ada satu lagi yang loh, kok tidak bunyi ini, terlahir di mana, bingung ini. Kemudian ditunjukkan Sang Buddha, tengkorak ini arwahnya terlahir di mana, dia tidak diketahui jejaknya, alias sudah mencapai arahan, tidak ada alamat. Ya. Kalau orang belum mencapai arahan, belum mencapai nibbana itu ada alamatnya, 31 alam itu pasti ada, dicari saja. Yang ketiga, di bawah lindungan payung maupun di bawah tenda. Ya payung untuk sehari-hari, ya tentunya juga tidak nyaman juga, lebih daerah situ anginnya kenceng, pasti juga boros. Ya semplok-semplok terus payungnya itu. Ya. Apa bahasa Indonesia semplok? Ya kan semplok ya. Ya pasti ya. Yang keempat, di dalam kubah yang terbuat dari tanah liat, karena di saat musim hujan pasti merembes bisa amblek, bisa roboh. Itu tanah, rumahnya dari tanah liat. Kita pun juga semua mungkin di sini juga di bawah tanah juga, tapi kan penting. Juga penting. Mereka harus tinggal di dalam kuti yang terdapat di wihara, dan sebelum masuk masa-masa, para biku senior atau sudah ada tim khusus untuk menyepakati beberapa wihara-wihara yang mau dipakai untuk menjalankan wasa bagi para biku. Yang saya kenal, kemarin saya keliling di wihara Theravada. Hari-hari biasa tidak ada biku yang bertugas di situ. Setelah puasa ada biku yang tugas di situ. Ya, seperti zaman saya, itu yang saya tahu. Kemudian di mana itu Kenjeran itu ada juga. Tidak-tidaknya 3 bulan ada para biku yang menetap. Ya. Dengan tujuan apa? Masa-masa. Nah, di saat masa-masa di situ biasanya karena jarang biku, para umat itu jauh bentor datang ke wihara. Sebetulnya ya tidak boleh sebetulnya, tapi karena jarang datang bikunya pasar itu. Di saat puasa justru lebih banyak umat karena ingin konsultasi, ingin ngobrol tentang agama. Itu bagi para umat. Bagi bikunya itu untuk menepis omongan-omongan dari para pengurus, dari para umat, biar tidak dikatakan di saat hari Kartana datang-datang bikunya mau perayaan Kartina saja, tidak mau bina. Ya kan ada seperti itu umat yang belum mengerti. Padahal di luar negeri sekalipun tidak ada biku yang berpuasa di situ, mereka meminta untuk perayaan hari Kartina, karena ingin mengambil momen Kartina itu bulan berkah bagi umat Buddha, seperti bulan Ramadan bagi umat Muslim, bulan penuh istimewa bagi umat Buddha.
tidak berpikir bikunya tidak pernah membina, datang-datang perayaan Kartina mengambil uang saja. Kan ada yang berpikir seperti itu. Maka salah satunya ya selama 3 bulan ada yang disebar bikunya. Nih contoh pondok-pondok putih-putih bagi para biku yang mau berpuasa mempunyai pondok sendiri-sendiri. Ya, silakan Bapak Ibu di samping para biku juga bisa dilatih di meditasi, datang ke Bante Dharma Surya Bumi. Di sana juga cukup memadai tempatnya untuk bermeditasi. Ya, itu silakan. Sebelum menetap di satu tempat untuk menjalani puasa, para biku harusnya membuat tekad dengan pikiran yang mantap akan tinggal selama musim hujan atau selama 3 bulan. Membuat tekad dengan alasan apapun, saya tidak akan pergi dari sana untuk sering diganggu. Maka harus bertekad, saya akan mengurangi keluar, membatasi keluar demi kemajuan pencapaian spiritual saya di saat masa puasa ini. Nih, di samping ada yang membuat tekad, ada juga yang tidak membuat tekad. Tekad itu tidak diucapkan, namun tetap ya dalam hatinya. Kalau dalam keadaan tidak terpaksa, ya kepepet, saya tidak akan keluar dari sini. Ya, harus punya tekad. Kalau enggak, selamanya juga enggak pernah akan berhasil. Saya alami sendiri di Indonesia. Ada ungkapan masa-masa bagi para biku. Kalau ketemu para biku, sudah berapa masa? Ada 5, ada 6, ada yang 10 tera, ada yang mahatera. Terus terang, itu wasanya biku di Indonesia itu bukan wasa sempurna. Itu cuma tahun-tahun yang dilalui itu saja. Tahun yang dilalui pakai juga 10 tahun, ya wasanya 10 tahun. Atau tera 20 tahun mahatera. Padahal puasa itu sebetulnya bukan seperti itu. Tidak setiap tahun biku itu masuk dalam retret ini. Dan tidak dihitung kalau tidak retret itu dimasukkan puasa. Tapi kan sudah salah kaprah yang umum di Indonesia, bikunya dihitung puasanya tahun-tahun yang dilalui saja. Kemudian Bapak Ibu, di saat masa puasa ini kesepakatan menyatakan tekad bersama di dalam wihara atau di putih. Nah, ini Pak Il hadir, baru datang ya Pak Il? Ya. Ya. Saya dipeseni Bante sudah ketemu beliau. Oh, langsung turun ditemui di putih ya. Ya itu Pak Il itu kan bawa kaos penangkal corona merah itu kan penangkal. Di saat Imlek itu warna merah itu penangkal sial. Ya. Ya. Puasa pertama musim penghujan tiba. Pada saat ini pula para biku tidak ada yang bepergian. Ya. Ini biku di zaman Sang Buddha. Kalau zaman sekarang ya gitu. Banyaklah alasan-alasan begitu. Pemberkan manten, dibel, ya. Pengurusnya juga perlu, bikunya juga perlu, terjadilah pertemuan. Ya, gitu. Lupa kalau sedang berpuasa. Tapi kan tidak menginap, ya, tidak menginap itu diperbolehkan. Ya. Karena nanti manten-manten kalau tidak diberkati oleh biku, tentunya nanti akan kecewa juga. Ngomong umat itu paling susah loh itu. Minta biku tidak dipenuhi, tidak datang lagi nanti, tidak datang kuliah lagi. Ya. Sekalipun masa puasa tetap dipenuhi dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Seperti kemarin saya di Westin, itu ada pertunangan, itu juga minta biku juga, minta doa juga, ya kita penuhi juga di situ.
sekalipun tidak musim hujan kedinginan di situ. AC. Ya. Waktu ini merupakan waktu para biku berlatih secara intensif. Apa yang dilatih? Meditasi. Meditasi yang dilatih para biku ini berbeda dengan meditasi pada umumnya. Kalau meditasi pada umumnya, masyarakat umum mengetahui bahwa meditasi itu untuk menunggu bisikan gaib. Pengertiannya itu, bisikan gaib menunjukkan nomor yang keluar. Jadi kalau Bapak Ibu berlatih meditasi Buddhis, jangan berharap mendapatkan bisikan nomor yang keluar. Yang pertama, meditasinya samanta, ingin mencapai ketenangan batin. Kurang lebih objeknya 40. Wah, banyak sekali banting 40, malah bingung saya kebanyakan milik 40. Kalau 1 ke 2 enggak bingung, kalau 40 malah bingung banyak. Ya, mencapai ketenangan. Kalau di hari-hari biasa, ya mungkin pikiran terlalu kacau, pergi ke sana kemari. Di saat kita berlatih meditasi, milih 1 objek, 2 objek saja, alat, sarana untuk memfokuskan pikiran kita. Yang membuat menderita kita itu ya pikiran yang terlalu kesana kemari itu. Ya. Kemudian objek wipasana, tujuannya wipasana untuk mencapai pandangan terang. Ini objeknya cuma 2, jasmani dan rohani. Menyadari gerak dari jasmani kita dan pikiran kita. Itu lebih mudah, juga bisa dikatakan lebih sulit. Padahal sudah ada di dalam kita setiap saat kita berpikir. Di saat makan kita sadar, di saat minum kita menyadari. Itu tidak gampang, tidak mudah. Biasanya di saat minum, di saat makan tanpa kesadaran kita. Tahu-tahu weteng kita senep gitu kan. Karena kebanyakan. Inilah sikap para biku ya, di saat bermeditasi wipasana. Kita lihat ya, ini begitu tenangnya, tidak ada satupun yang bergerak. Ya. Ini orang yang bermeditasi, yang suka bermeditasi samanta itu bisa dilihat dari kepalanya ini. Orang yang jarang meditasi tidak pernah kinclong, tapi yang rutin meditasi kinclong, bersinar. Jadi kualitas batin pikiran kita itu mempengaruhi aura kita. Yang pikiran jelek dan buruk itu bisa kita baca dari fisik ini. Orang punya uang sama enggak itu kelihatan juga. Bukan berarti di saat musim puasa para biku sama sekali tidak boleh memenuhi undangan umat, lebih-lebih undangan untuk pembakaran dharma. Tetap diperbolehkan. Seperti saya datang ke sini karena sudah dipesan Bante tanggal 26, Bante bisa enggak? Oh ya, saya belum berani jawab karena saya kan ada tanggungan di biara satunya lagi. Ya. Sebelum saya mencari pengganti di sana, saya tidak berani mengiyakan sini. Oh, saya bagi dengan MPI Kota Pak Andri di sana, Pak Sursana. Saya ke sini dengan Bante Wir karena mau rotasi pakai. Kalau ada guru, ada yang senior, saya tidak berani guyonan. Bukan. Tapi saya waktu mau naik, tadi dalam hati juga semoga Bante tidak ikut. Bante ikut naik juga, pundak saya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada keperluan apa-apa membaca parita di rumah, jangan sungkan-sungkan menghubungi biku. Biku bisa mengatur, ya, asal misalnya mendoakan di rumah. Ada toh versi di rumah Hayana itu ada mendoakan kematian sampai 7 hari 7 malam. Itu di saat masa-masa ya tidak tepat. Ya, kalau cuma sehari saja bisa, yang penting tidak
Ya, ini para biku tetap boleh melayani para umat muda-mudi untuk memberikan bimbingan dhamma. Di dalam peraturan juga biku dilarang bepergian, ya, lebih-lebih melebihi 7 hari. Namun Bapak Ibu, peraturan ini bukan peraturan yang kaku, sama sekali tidak boleh. Ada beberapa keringanan-keringanan ya. Dispensasi biku boleh meninggalkan tempat puasa sekalipun melebihi 7 hari, tidak dianggap membatalkan puasanya. Ada beberapa ketentuan, kita lihat ya. Pergi untuk merawat biku samanera, ayah atau ibu yang sedang sakit, tidak ditulis, tidak ada ketentuan merawat mantan istri, tidak ada. Yang biku itu kan ada yang pernah berkeluarga juga. Merawat biku samanera. Beberapa hari yang lalu, mungkin Bante Anda sekalian juga kenal Bante Damanyano. Ini sedang menjalani operasi di Silewan Karamaci. Ya, menjalani operasi level sama kalau tidak dioperasi karena bisa lumpuh total. Saya juga kepengen juga mau nengok itu. Tapi kemarin di Jakarta dia bilang, ibu sudah nengok Bante jangan, nggak boleh, harus rapid test gitu. Ajem, nggak jadi. Pengantin nawari, Bante perlu penggalangan dana enggak? Saya mikir-mikir, Pak ini sedang corona, sedang krisis kok, galang-galang dana. Nggak usah lah, ditunda dulu saja. Ternyata dibiayai oleh sangga pemerintahan. Jadi kita dalam dana itu juga harus lihat-lihat juga, jangan sembarang besar-besar itu bikin pusing umat, bikin bingung umat, bikin bosen umat. Kalau setiap santri share kok permintaan dana. Jadi merawat umat itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, merawat biku, merawat samanda yang sedang sakit sekalipun melebihi 7 hari tidak membatalkan puasa. Merawat orang tua. Nah, saya mau cerita diri saya sendiri. Orang tua saya di rumah sudah usia 86 tahun. Beberapa bulan ini saya kepikiran mau pulang. Saya tahan-tahan, berhasil sampai sekarang. Karena apa? Surabaya itu zona merah. Kalau saya pulang, begitu saya balik sini ada apa-apa, pasti saya disalahkan satu keluarga, satu kampung. Ini gara-gara Bante Maitri itu pulang itu bawa virus. Daripada seperti itu saya tidak berani pulang. Kalau kepengen melihat keadaan orang tua, langsung suruh foto cucu-cucunya ngirim ke saya. Seperti pacar saja. Atau cucu, ya. Kangen cucu ponakan, itu suruh ngirim foto saja atau bikin video. Sudah, masalah sudah teratasi dengan teknologi. Jadi boleh ya, para biku boleh pergi sekalipun melebihi 7 hari. Nah, dicontohkan juga seorang biku, ya, namanya biku Tesa. Ini tidak terawat. Teman-teman biku tidak ada yang mau merawat karena memang bau, dan biku ini mungkin tidak mempunyai skill tertentu. Ya. Kenapa kamu temanmu sakit kok tidak ada yang merawat? Biku tidak berguna kok, sang Buddha. Kemudian cinta kasih ulas kasih sang Buddha, karena seorang Buddha itu penuh luar biasa cinta kasih. Beliau itu merawat biku ini yang diabaikan oleh teman-teman biku ini, mencuci jubahnya, kemudian memandikan biku yang sakit ini. Setelah bersih, setelah dimandikan, merasa tenang, merasa nyaman, diperhatikan turunan sendiri, diberikan ajaran dharma, mencerahkan biku Tesa ini. Ada yang tanya, kenapa saya juga tidak merasa jijik? Baunya kan tidak sedap, Bu Desa. Sang Buddha mengatakan, orang yang sudah tercerahkan
tidak bisa membedakan lagi yang kotor yang bersih. Maksudnya tidak terkontaminasi pikirannya itu. Kalau kita kan masih terkontaminasi, oh yang kalau yang harum kita mau, yang bau, yang busuk kita nggak mau. Seperti merawat anaknya, seperti kita merawat anak kita sendiri, sekalipun itu berak bau, kita tenang saja bersihkannya, karena ada cinta kasih. Umbel itu anak kecil itu, coba kalau orang tua, coba kalau orang lain suruh nggak mau. Sang Buddha turun tangan sendiri. Kemudian ada kata mutiara yang perlu diingat oleh Mat Buddha. Barang siapa merawat biku yang sakit atau orang sakit, merawat diriku. Maksud diri Sang Buddha itu. Jadi kadang-kadang kita itu meditasinya berhari-hari, baca parita juga hafal kelotok, yang ceramah dhamma juga bisa. Tapi belum tentu kita mempunyai pandangan seperti itu. Kadang-kadang kita lebih bangga, lebih sombong karena penguasaan teori yang banyak, bukan ada prakteknya. Prakteknya boleh katakan nol. Saya sering melihat ke rumah sakit setiap hari Rabu, mengunjungi orang-orang yang sakit. Diumumkan siapa yang ikut, tidak seberapa yang ikut. Tapi kalau diumumkan di tanggal sekian mau ke restoran ini pesta, itu banyak yang ikut ya. Biku ya ini boleh sambil membawa temannya, kalau punya teman, untuk berkunjung di orang tuanya yang sedang sakit ya. Kemudian yang kedua, pergi untuk menasihati biku atau sama yang ingin lepas juga. Lah kasihan sudah latihan biku, latihan sampai beberapa lama, dengar mau lepas juga, pada jumlah bikunya terbatas. Tidak setiap wihara ada bikunya. Sayang sekali kalau sampai lepas juga. Dia meninggalkan tempat puasanya untuk memberi nasihat, untuk mencegah sambil atau biku untuk lepas juga. Ini kan tugas mulia. Daripada menambah atau mencari orang baru jadi biku, kan lebih baik menahan yang sudah jadi biku untuk tidak lepas juga. Nah, kalau mencari itu kan belum tentu setiap tahun ada yang mau masuk. Ini mencegah, sangat berharga sekali, maka tidak membatalkan masa puasanya. Sekalipun sebetulnya biku juga boleh lepas juga. Yang saya tahu, tolong dibetulkan namanya asal teori sama merah itu boleh lepas juga 3 kali. Kalau biku 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena ada zaman Sang Buddha ada biku itu lepas juga sebanyak 7 kali. Di saat ketut itu bisa mencapai arahat. Ya. Jadi keluar masuk. Tapi kalau sekarang sebelum masuk 7 kali sudah boleh lagi ya. Kamu main-main saja jadi biku. Kalau saya dengar dulu di sana namanya Bante Kerti, ya itu kan lepas juga. Saya dengar mau masuk lagi, tapi bukan dengan ceritanya dengan umat jauh itu. Jadi perumah tangga itu memang kalau enggak cocok ya itu penderitaan. Kenapa mau jadi biku lagi? Karena merasa enak jadi biku. Ya, pasti kenapa dia mau masuk lagi? Kan pasti gitu. Kalau merasa lebih bahagia jadi umat, kan pasti dia bertahan jadi umat. Rumah tangga karena merasa enak jadi biku, lebih enak jadi biku, maka dia kegunaan untuk masuk. Selama keluarnya itu bukan karena kesalahan yang fatal, ya yang fatal itu seperti apa? Ada 4 pelanggaran, ya tidak saya sebutkan, biar merupakan rahasia bagi Bapak Ibu. Nggak tahu ya? Ya. Itu boleh masuk lagi sampai 7 kali, syukur 7-nya bisa mencapai tingkat kesucian. Ada lagi kemarin berita ada anak tunggal, katanya janji dengan orang tuanya, saya tolong diizini masuk jadi biku 10 tahun karena anak tunggal, ya tak izini 10 tahun. Ternyata jadi bikunya itu 13 tahun. Setelah 13 tahun dia lepas juga.
Tapi saya tidak percaya alasan itu sepenuhnya. Kenapa? Ya lepas juga, karena kecantol saya kayak gitu. Kalau alasannya lepas juga itu mau merawat orang tua, itu tidak usah nikah merawat orang tua itu. Bisa kalau orang tuanya sudah meninggal jadi biku lagi. Namanya kan merawat anak orang lain itu, bukan merawat orang tua. Iya enggak? Iya. Nyatanya kebanyakan biku-biku lepas juga langsung udah nikah kok. Alasan orang tua dipakai merawat orang tua. Ya kan nama orang merawat orang tua ditahan dulu. Kalau beliau ini lepas juga itu karena kepengen nyanyi. Kalau di itu kan pro kontra nyanyi, saya itu kan tukang nyanyi di beberapa wihara itu pro kontra, tidak semua orang itu setuju biku nyanyi. Padahal yang dinyanyikan itu lagu-lagu rohani. Yang ketiga, pergi karena memiliki tugas dari sangga untuk memperbaiki wihara yang rusak. Rusaknya wihara kenapa? Ya ada beberapa contoh. Ya, misalnya saja dirusak massa, ada kerusuhan, kemudian kena gempa, seperti di Lombok itu banyak wihara-wihara yang rusak. Kesempatan untuk jualan proposal. Iya, nggak bisa bangun wihara, bukannya bertahan jadi biku malah ikut lepas juga. Karena bisa nyepit dana wihara itu, nyepit tahu ya. Yang keempat, pergi untuk menghadiri undangan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan baik kepada sangga sehingga orang-orang tersebut dapat memiliki keyakinan yang kuat. Ya, misalnya saja ibunya diundang untuk melatih dhammapada, melatih ceramah, itu kan satu kebaikan sekalipun melebihi 7 hari tidak membatalkan masa puasanya. Kemudian ya, selain beberapa alasan tersebut, ya itu dianggap gugur. Ya, saya tambahkan, saya tambahkan, biku boleh meninggalkan tempat puasanya dengan beberapa syarat-syarat, ya, tidak membatalkan puasa. Di daerah di tempat puasanya, di wihara diikutinya di pondoknya, biku diganggu hewan-hewan liar, perampok atau makhluk halus. Nah, diganggu corona, makhluk halus. Meninggalkan tempat yang lebih aman. Contohnya Banting Ijan Anda. Ya, di sana kan sendirian dengan dikas corona, tidak pakai masker di sana itu, di daerah Terawas sana. Saya lihat di restoran-restoran berani. Dikasih tahu, saya kasih tahu itu ada beberapa karyawan restoran itu. Di sini tidak ada apa-apa, Pak. Ya, itu binatang-binatang liar, ada perampok. Apakah ada wihara pondok yang didatangi perampok? Ada. Ya, namanya maling itu kan cari kesempatan terus dianggap itu punya uang. Ya, tentunya pikirannya bukan mencuri kitab suci, tapi mencuri uang. Wah, ini yang bawa tas besar itu pasti isi kitab suci, tak curi, kan pikirannya bukan seperti itu, pasti uang. Ya, perampok, ya, merampok juga ada di kerampokan itu, ada di Batam kapan itu. Ya. Terus ada binatang buas. Tentunya ini bukan buas, ini gambar aja ya. Tuh, ini di Thailand seperti ini. Ini sebenarnya untuk bermain saja. Harimaunya bermain dengan biku. Ya. Ini bukan berarti bikunya mau syukur, itu enggak. Entah syukur harimau. Ya, terus binatang yang berbahaya kala jengking itu banyak berkeliaran, kala jengking, wah tidak aman gitu.
diuntung nggak berani kita balas untung. Ya, terus ini yang mengerikan, yang ada hantu. Jadi di zaman Sang Buddha itu juga sudah ada hantu-hantu. Ya. Hantu kemungkinan itu laki, kalau perempuan nanti. Ya, diganggu hantu-hantu. Pernah juga loh, seorang biku itu tidak punya nyali, tidur di kuti sendirian. Saya waktu tugas di Kalimantan, padahal bikunya itu besar. Itu udah berani tidur di kuti. Setiap tidur di kuti itu di luar itu harus dijaga umat. Terus saya datang sana, dengar beritanya itu. Kenapa takut? Oh, badan itu besar, hantu gendruwo, ya. Wewe itu cari anak-anak kecil, bawanya ringan. Kalau kamu ukuran sebesar itu ya pasti tidak akan dibawa tuh, keberatan. Kalau anak kecil kan gitu. Oh iya. Yang kemarin itu ya banjiran. Di sini musim kemarau di Kalimantan itu, Kalimantan Selatan banjiran ya kan. Ya. Yang kedua, tempat tinggal para biku terbakar atau tenggelam karena banjir. Ya, itu kemarin yang saya alami. Pernah juga di Plehari, ya, di Kalimantan Selatan itu wilayahnya itu bukan terbakar, yaitu kena banjir. Nah, kena banjir ini pernah terjadi, saya juga pernah mengalami. Itu boleh meninggalkan vihara-nya. Ya. Terus para penyokong kebutuhan biku meninggalkan tempat, ya, menyebabkan para biku kesulitan dalam mengumpulkan makanan. Mungkin habis musim paceklik, di situ tidak ada makanan, tidak ada dana lagi, atau bisa juga karena eksodus penduduknya pindah tempat. Nah, kalau bikunya tidak ikut pindah tempat, namanya kan bunuh diri di situ. Tidak ada yang pendukung umat untuk ngasih dana, bikunya tetap tinggal di situ. Maka bikunya yang dewasa itu boleh pergi juga. Ya. Terus hanya sedikit makanan di situ, kemudian ditambah lagi sedikit obat-obatan, ya. Atau bikunya mau operasi, di situ di kota itu tidak ada dokter yang memadai, rumah sakit yang memadai, dia meninggalkan tempat di situ. Seperti yang dialami Bante Dhammayana, dia tugasnya di Kalimantan, dia berobat operasinya di Jawa Barat, di Karawaci. Ya, boleh lebih dari 7 hari tanpa meninggalkan puasanya. Kemudian tokonya sepi, ya. umat ya, karena dimakan sendiri saja susah, apalagi untuk berdana kepada para biku. Ya, bikunya kekurangan makanan, kekurangan dana di situ, boleh mencari tempat yang lebih subur. Ya. Ada umat yang menggoda biku. Loh, apakah ada biku digoda-goda oleh umat itu? Ya. Oh, banyak ya. Kalau saya saling menggoda, ya. Saling menggoda. Kalau di zaman Sang Buddha itu ada umat wanita menggoda para biku datang ke pondok. Kalau sekarang pakai SMS dan WA. Ya, lebih canggih itu godanya para biku. Itu. Maka di saat masa wasa sebaiknya itu menerima WA, menerima pegang HP itu juga dibatasi, ya. Takutnya nanti tidak tahan, itu bisa hanyut di situ. Jadi selama 3 bulan itu tidak dapat apa-apa, karena melayani WA, melayani SMS saja. Ya. Godaan para umat itu juga dimulai dari hal-hal seperti ini. Di saat tinggal patah, minta HP, nomor HP, seperti itu. Maka ini juga betul-betul ketat dilakukan. Ini tentunya pindah patah sebelum corona. Ya. Kalau saat corona tidak seperti itu. Ya. Digoda oleh para umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah Orian ceramah Dhamma pada kesempatan siang hari ini.
ini sudah hampir jam 12 ya. Ya. Hah? Ya. Ini kelebihan ya waktunya ya. Oh ya, ya. Mohon maaf kelebihan ya, tidak jadi kurangi ya. Ya, ya, ya. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang belum paham atau hal yang ingin diperjelas, saya berikan kesempatan sebelum pukul jam 12. Silakan Bapak Ibu, nggak usah. Atau gini saja, yang ajukan pertanyaan dapat hadiah, itu gimana? Sekarang model Zoom ya, itu bermacam-macam pihak agar yang ikut itu lebih banyak. Yang pertama yang saya tahu itu ada yang kasih hadiah 100.000. 5 orang yang ikuti dipilih secara acak dapat pulsa 500.000, paket 500, bukan 500, 100.000. Yang kedua yang bisa mengajukan pertanyaan kasih hadiah. Dia berarti kan mengikuti terus dari awal sampai akhir. Dan itu juga pihak juga. Tadi di BBC itu ada yang muda-mudi tanya, apakah boleh Bante damai-damai itu terus ada hadiah-hadiahnya? Boleh, saya jawab boleh. Jadi zaman Buddha itu ada Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 3, yang 2 itu perempuan, yang 1 itu laki, namanya Kala. Yang 2 itu menjadi orang alim, sering pergi wihara, nurut nasihat orang tua. Yang 1 anak laki ini tidak mau wihara, bandel dia. Sebagai sponsor, donatur sang Buddha kan malu Anathapindika itu. Saya sponsor, saya sering ke wihara, anak saya mana tidak pernah datang itu. Malu dong. Bagaimana kiat agar Kala yang bandel, yang nakal itu mau datang ke wihara? Dijanjikan hadiah. Kala, kalau kamu datang ke wihara, datang saja, tak kasih 1.000 kalau pulang. Terima, datang ke wihara, pulang nagih hadiahnya, kasih 1.000. Kala, kalau kamu mau mengingat ajaran Sang Buddha, ingat apa yang disampaikan Sang Buddha, tak tambahi hadiahnya, tak kasih 2.000. Terus ingat, tambah 2.000 lagi. Lama-lama karena sadar pentingnya mendengarkan dharma, memperoleh manfaatnya, akhirnya dia malu untuk menanyakan hadiah. Nah, kalau sekarang umat digitukan, banyak yang tidak tahu malu. Semakin hadiahnya besar ya semakin ditagih. Oh saya tidak usah ya. Hadiah semakin besar ya. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Oh ya silakan Pak Un.